Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tetap sehat ya. Video kali ini kita akan mempelajari tentang SPDP, yaitu tarian daerah. Kalian pasti tahu ya, kita berada di Indonesia dengan berbagai macam tarian daerah. Yang akan kita pelajari yaitu memahami penampilan tari kreasi daerah. Tujuannya bisa menyebutkan pola lantai tarian. Yang kedua, menggambarkan pola lantai tarian. Yang ketiga, menyebutkan pola lantai dan langkah gerakan pola. Yang keempat, mengidentifikasi gerakan pada tari indang. Yang akan kita pelajari meliputi pengertian pola lantai, jenis pola lantai vertikal, diagonal, dan garis melengkung, identifikasi tari. Yang kita identifikasi adalah tari kecak, tari saman, dan tari indang. Yang terakhir, gerakan tari dari tari indang. Hai anak-anak hebat, kita akan memulainya ya. Yang pertama, pengertian pola lantai. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pengaturan posisi ini atau gerakan tersebut disebut pola lantai. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Berikut ini adalah jenis-jenis pola lantai. Yang pertama, bisa kalian lihat dari gambarnya, itu adalah pola lantai vertikal atau garis lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi tetap kuat. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Yang kedua, pola lantai horizontal atau diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Yang ketiga, pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola ini memberi kesan lemah dan lembut. Bisa dilihat gambarnya ya. Contoh pola lantai tarian lainnya. Ada tari Seudati dari Aceh, itu merupakan bentuk vertikal. Tari Andun dari Bengkulu membentuk pola horizontal. Yang ketiga, tari Tandak dari Riau membentuk pola garis melengkung. Kita akan mengidentifikasi tari di Indonesia. Yang pertama, bisa dilihat dari gambarnya, itu adalah tari kecak dari Bali. Keunikan tari kecak adalah simbolisasi tentang kerjasama gotong royong yang sudah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia, di mana salah satu karakter tarian kelompok adalah selain kerjasama yaitu membutuhkan kemampuan yang sama atau kesetaraan. Yang kedua, tari saman. Tari saman yaitu tari dari Aceh, biasanya ditarikan oleh suku Gayo dari Aceh. Biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat adalah tari saman. Gerakan yang terdapat dalam tari saman adalah guncang, lingang, kirep, dan surang-suring. Tari saman menggunakan dua unsur gerak yang menjadi unsur dasar dalam tarian saman, yakni tepuk tangan dan tepuk dada.
Alat musik yang mengiringi tari saman yaitu gendang dan suara dari para penari. Fungsi dari tari saman adalah sebagai hiburan sekaligus dijadikan sebagai media dakwah penyebaran agama Islam. Perlengkapan yang diperlukan dalam pementasan tari saman adalah busana, ikat kepala, jilbab, dan alat musik. Yang ketiga, tari indang dari Sumatera Barat. Tari indang atau juga dikenal dengan tari dindin badindin adalah salah satu tarian khas pesisir Pariaman, Sumatera Barat. Gerakan tari yang tegas serta diiringi dengan tuturan lisan ini sekilas mirip dengan tari saman. Gerakan tari indang lebih bervariatif dan syarat akan dakwah. Tari indang sebenarnya merujuk pada alat musik menyerupai rebana, namun berukuran lebih kecil. Tari indang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Lagu yang dipakai dalam tari indang yaitu lagu Dindin Badindin dipopulerkan oleh Eli Kasim dan Tia Rahman. Perbedaan tari saman dan tari indang yaitu jika tari saman menggunakan pelafalan serta bunyi-bunyian akapela yang berasal dari tepuk tangan dan anggota badan. Sedangkan tari indang banyak menggunakan indang sebagai pengatur tempo musik. Berikut adalah keunikan tari indang. Yang pertama, dulunya dimainkan oleh pemuda-pemuda selepas mengaji di surau-surau. Yang kedua, nyanyian disesuaikan dengan tujuannya sebagai sarana pendidikan dan dakwah Islam. Yang ketiga, jumlah penari indang biasanya bervariasi dari 9 hingga 25 orang. Yang penting harus ganjil. Gerakan dibuat dinamis dan bervariasi. Gerakan tari kadang meliuk ke depan dan ke belakang berselang-seling, kadang ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Selanjutnya, kita identifikasi gerakan tari indang. Gerakan pertama, tangan kiri menumpu tangan kanan, membentuk sudut siku-siku sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk. Dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian tangan kanan diayunkan ke kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. Yang kedua, tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan. Sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan, membentuk sudut siku-siku. Tangan kiri menumpu tangan kanan. Gerakan ketiga, tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan. Sedangkan tangan kanan ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kiri dan kanan ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kanan menumpu tangan kiri. Setelah gerakan ketiga, gerakan keempat ini mengulang ke gerakan kedua, sama. Posisi seperti gerakan kedua. Setelah gerakan keempat, kita kembali lagi mengulang gerakan yang ketiga. Yang tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai, tangan kanan ke belakang ya. Itu diulangi setelah gerakan keempat secara bergantian. Jadi 2, 3, kembali ke 2 lagi, terus ketiga. Gerakan selanjutnya, posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan ke atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Gerakan keenam,
Posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan ke atas paha kiri. Tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan 4 hitungan. Gerakan ke-7, mengulang gerakan ke-5. Gerakan ke-8 mengulang gerakan ke-6 ya, sesuai dengan gambarnya. Gerakan ke-10, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan ke atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Gerakan terakhir, posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Demikian video pembelajaran kali ini anak-anak, semoga kalian mudah memahaminya ya. Terima kasih. Tetap semangat belajar ya. Ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.